Halo, berjumpa lagi dengan Mr. Ben Ben di Dimensi 3. Jadi sekarang ini sudah video kelima ya, tak terasa. Jadi ini sekarang adalah jarak titik ke bidang. Oke, jadi mungkin pertama kita harus tahu definisi jarak titik ke bidang terlebih dahulu ya. Oke. Nah, misalnya kita punya sebuah titik A nih di sini ya. Titik A gitu ya. Oke, kita punya sebuah bidang. Oke, sebuah bidang ya. Saya namakan ini misalnya bidang alfa misalnya. Oke, gimana cara menentukan jarak titik A ke bidang alfa? Jadi caranya adalah ini akan diproyeksikan, jadi dia akan jatuh tegak lurus ke bidang gitu ya. Nah, misalnya dia jatuhnya di sini nih. Nah, lalu kemudian apa? Dari mana kita bisa tahu ini tegak lurus bidang? Jadi dia akan tegak lurus dengan bidang apabila dia tegak lurus dengan dua buah garis pada bidang. Jadi misalnya ini garis G, dia tegak lurus dengan garis G. Lalu kemudian di sini ada garis H. Oke, dia juga tegak lurus dengan garis H. Oke, maka ini titik ini kita bisa namakan bayangannya yaitu A aksen. Nah, gitu ya. Jadi suatu titik akan jatuh tegak lurus pada bidang apabila dia jatuh di perpotongan dua buah garis pada bidang dan garis yang dibentuk oleh titik dan bayangannya itu tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, begitu. Oke, jadi di sini G dan H, garis G dan H itu terletak pada bidang alfa. Oke. Lalu dan berpotongan di A aksen gitu ya. Nah, lalu kemudian garis A aksen itu tegak lurus dengan garis G. Dan garis A aksen itu tegak lurus pula dengan H. Oke, maka kita bisa mengatakan bahwa A aksen itu tegak lurus terhadap bidang alfa gitu ya. Nah, jadi garis A aksen itu menembus bidang alfa. Maka jarak A ke bidang alfa kita misalnya namakan dia adalah distance titik A, alfa gitu ya. Nah, itu bisa kita ganti menjadi distance antara A dengan A aksen gitu ya. Nah, jadi alias panjang ruas garis A aksen. Nah, begitu. Jadi ini adalah definisi dari jarak titik A ke bidang alfa begitu ya. Tetapi kadangkala kita kalau menggunakan definisi ini agak kesulitan untuk menentukannya. Maka kita mempunyai dua cara lain lagi. Oke, akan kita simak berikutnya ya. Nah, oke, contohnya misalnya kita punya titik A, lalu kita hendak mencari jarak titik A ke bidang alfa begitu ya. Maka caranya adalah kita bisa begini nih. Pertama kita bikin sebuah bidang yang melalui titik A dan memotong bidang alfa gitu ya. Oke, misalnya saya bikin gitu ya. Jadi bikin apa? Bidang beta gitu ya. Jadi bidang beta ini ya. Bidang beta ini memotong bidang alfa nih. Oke. Memotong bidang alfa. Misalnya motongnya di sini nih. Misalnya motongnya gini ya. Set itu ya. Oh. Misalnya set itu ya. Nah, misalnya begini ya. Oke, jadi perpotongannya begitu. Oke, jadi nah, berarti di sini ada titik-titik ya. Atau kita hapus dulu ini deh. Agak dimiringkan saja. Oke, jadi set itu ya. Nah, ini. Oke.
Jadi di sini jadi putus-putus supaya nampak dia 3 dimensi gitu ya. Nah, begitu. Oke. Lalu kemudian ini kita luruskan. Nah, begitu ya. Oke, jadi mulai terbayang ya. Oke, jadi garis warna merah ini merupakan garis perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta gitu ya. Nah, maka caranya adalah pertama kita akan tarik garis sehingga memotong, oh ini garis merah ini misalnya kita namakan garis G gitu ya. Oke, lalu kemudian kita akan tarik garis dari titik A memotong garis G tegak lurus begitu ya. Oke, jadi ini akan tarik sehingga di sini tegak lurus begitu. Lalu kemudian kita akan tarik lagi dari perpotongan ini. Oke, kita namakan misalnya ini titik P lah, misalnya ini titik P. Oke, titik P di sini ya. Maka kita akan tarik lagi garis pada bidang alfa, bidang alfa gitu ya, pada bidang alfa, sehingga dia tegak lurus dengan garis G. Tegak lurus dengan garis G. Oke, misalnya ini kita namakan garis K gitu ya, garis K. Maka A aksen itu akan terletak pada garis K, gitu ya. Yang mana? Yaitu kita akan tarik sehingga ini tegak lurus begitu ya. Nah, jadi sebenarnya caranya gimana? Oke, pertama-tama buat bidang beta ya, melalui titik A gitu ya. Oke, melalui titik A. Memotong bidang alfa di garis G. Oke, jadi setelah memotong kita tentukan garis potongnya ya. Oke, lalu yang kedua, tarik garis. Oke, tarik garis H. Oke, ini yang tadi warna ungu ini kita namakan garis H gitu ya, garis H. Oke, tarik garis H. Oke, melalui A, memotong G tegak lurus di P gitu ya. Oke, jadi ini memotong G tegak lurus, lalu memotong G-nya itu di titik P gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, kemudian kita tarik garis K gitu ya, garis K. Oke, melalui P tegak lurus G gitu ya. Nah, jadi garis K ini harus tegak lurus dengan garis G. Lalu kemudian yang keempat, itu jarak dari A ke alfa itu sama dengan jarak dari A ke garis K sekarang. Nah, gitu ya. Jadi kita berhasil mengubah jarak dari titik ke bidang menjadi titik ke garis, gitu ya. Berarti sebenarnya kita tinggal mencari jarak titik A ke garis K ini, ke garis K. Oke, ya kita namakan misalnya adalah jarak dari titik A ke bayangannya gitu ya, ke proyeksinya. Oke. Nah, jadi ini salah satu cara gitu ya, selain kita pakai definisi. Oke. Nah, cara lain lagi adalah bisa begini pula. Banyak cara ya. Oke, jadi misalkan kita mau mencari jarak titik A ke bidang alfa nih. Ini bidang alfa gitu ya. Oke, ini adalah bidang alfa. Oke, bidang alfa. Maka caranya adalah kita bisa membuat sebuah bidang yang melalui titik A, oke. Tetapi bidang tersebut itu tegak lurus dengan bidang alfa gitu ya. Oke, kita namakan bidangnya adalah bidang beta gitu ya. Dia tegak lurus nih. Nah, gitu ya. Tegak lurus.
Sehingga jarak A ke alfa itu sama dengan jarak A ke garis perpotongannya. Jadi misalnya garis perpotongan antara alfa dan beta itu adalah apa nih? G ya misalnya. G ya. Nah, ini ya. Oke. Maka A aksen itu adalah proyeksi A pada G. Nah, misalnya di sini nih. Nah, gitu ya. A aksen. Nah, gitu ya. Oke, tapi syaratnya adalah bidang beta harus tegak lurus. Oke, jadi ini caranya bagaimana? Jadi langkah pertama, jadi buat bidang beta melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang alfa gitu ya. Lalu yang kedua, itu bidang alfa dan beta itu berpotongan di garis G gitu ya. Nah, jadi setelah itu kita harus mencari garis potong antara dua buah bidang. Lalu yang ketiga apa? Maka jarak dari alfa, dari A ke alfa itu kita namakan misalnya distance A alfa gitu ya. Oke, itu sama aja dengan distance dari A ke G gitu ya. Nah, alias apa? Panjang dari ruas garis A aksen gitu ya. Oke, jadi dengan 3 cara ini mungkin kita akan bisa menyelesaikan beberapa soal dari ini. Oke, kita akan lihat contoh soalnya. Oke, jadi kita lihat contoh pertama ya. Jadi balok ABCD EFGH mempunyai panjang AB sama dengan 10 cm. AD sama dengan 8 cm, AE sama dengan 6 cm. Oke, ini jadi kita berikan ukurannya dulu ya. Jadi AB-nya 10, AD-nya 8, kemudian AE-nya 6 cm, gitu ya. Titik P merupakan perpotongan diagonal bidang alas. Berarti titik P-nya di mana nih? Oke, alas ya. Berarti diagonal alas kan begini ya. Oke, perpotongan ya. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Maka perpotongannya di sini, berarti di sinilah yang dinamakan titik P begitu ya. Oke, titik P. Nah, sekarang yang A, dia tanyanya apa nih? Dia tanya ada jarak BC GF gitu. Oke, saya pakai warna merah saja. Oke, yang A ya, itu jarak A ke BC GF. Nah, jadi pertama-tama kita akan lihat ya. Jadi AB itu tegak lurus dengan AB itu ternyata tegak lurus dengan BC, betul ya? Jadi AB ini itu tegak lurus dengan BC karena alas itu berbentuk persegi panjang, jadi dia tegak lurus di sini ya. Oke. Dan AB itu juga tegak lurus dengan BF, gitu ya? Karena ABFE ini persegi panjang juga nih, jadi dia tegak lurus dengan BF. Oke, tetapi BF dan BC ini terletak pada bidang BCGF. Oke, berarti kesimpulannya adalah berarti AB itu tegak lurus dengan bidang BCGF dong. Oke. Kalau AB tegak lurus dengan BCGF, artinya panjang atau jarak dari A ke BCGF itu sama saja dengan jarak dari A ke B. Jarak A ke B berarti AB dong ya. Berarti AB. Nah, AB-nya berapa? AB-nya 10 cm. Oke. Nah, begitu ya tekniknya. Jadi karena AB ini tegak lurus pada bidang, nah, tapi tegak lurus pada bidang itu kenapa? Karena dia tegak lurus terhadap dua buah garis yang terletak pada bidang itu ya. BC dan BF itu terletak pada itu. Oke, sekarang coba kita lihat yang B. Yang B ini titik B ke EFGH. Oke, kalau kita bisa menemukan B yang tegak lurus ke EFGH, maka berarti itulah jawabannya gitu ya.
kita lihat bahwa BF itu tegak lurus dengan EF gitu ya. Nah, dan BF itu juga tegak lurus dengan FG. Padahal EF dan FG itu terletak pada EFGH. Berarti dengan kata lain, berarti BF itu tegak lurus dengan bidang EFGH. Oke. Maka jarak dari B ke EFGH itu sama saja dengan jarak dari B ke F, gitu ya. Ya, jarak B ke F kan sama aja dengan jarak dari AE ya. Panjang AE ya, gitu ya. Oke, panjang AE kan 6 cm. Oke, bagaimana nih? Ya, tidak terlalu susah ya. Oke, yang C sekarang. Jarak titik B ke DCGH. DCGH berarti bagian dinding ya, bagian dinding. Oke, dinding belakang. Oke, sekarang kita lihat B itu harus tegak lurus dengan DCGH. Berarti BC dong. Kenapa BC? Karena BC itu tegak lurus dengan DC dan BC dan itu ya. BC itu juga tegak lurus dengan CG. Oke, karena dia tegak lurus dengan dua buah garis yang terletak pada bidang, maka berarti BC ini tegak lurus dengan bidang DCGH dong. Kalau BC tegak lurus dengan DCGH, maka jarak dari B ke DCGH itu sama saja dengan jarak dari B ke C alias BC. Tapi BC kan panjangnya sama dengan AD ya, sama dengan AD, yaitu 8 cm. Nah, gimana nih? Ya, semoga bisa dipahami ya. Oh, masih ada D. Masih ada yang nomor D. Oke, nomor D ini saya kerja di bawah. Ini gambarnya saya copy ya ke bawah ya. Oke, tadi saya salah penamaan ya. Ini harusnya jarak P ke BCGF ya. Oke, jadi harusnya ini adalah jarak P ke BCGF ya. Namanya P bukan O ya. Oke. Jadi jarak P ke BCGF. Oke, titik P-nya di sini. Mau jarak ke BCGF. Maka kita bisa menggunakan teknik yang kedua ya. Yaitu begini. Jadi teknik yang kedua ini yang mana nih? Atau yang teknik ketiga aja lah ya. Oke, teknik ketiga. Oke. Jadi teknik ketiga itu adalah buat bidang beta melalui A tegak lurus dengan alfa gitu ya. Oke. Jadi kita mau mencari jarak P ke BCGF. Berarti kita membuat bidang tegak lurus dengan BCGF tetapi melalui titik P. Oke, jadi langkah pertama buat bidang tegak lurus dengan BCGF melalui titik P gitu ya. Ya tentu saja kita tahu itu adalah bidang ABCD dong ya. ABCD ini tentu tegak lurus dengan tegak lurus dengan BCGF, dan ABCD ini melalui titik P ya kan. Oke, lalu yang kedua itu cari garis potong. Oke, tentu garis potongnya itu sama dengan BC dong kan? Ya, karena perpotongan antara BCGF dan ABCD tentu BC ya. Oke, jadi ini adalah garis potongnya. Lalu berarti jarak dari P ke BCGF itu sama saja dengan jarak dari P ke BC. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jarak P ke BC gitu ya? Oke, kalau kita gambarkan ABCD, kalau kita gambar ABCD berupa persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Oke, maka titik P itu kan perpotongan diagonal alas ya. Jadi diagonal alas gitu ya. Nah, ini diagonal
Oke. Nah, ini titik P ya. Nah, tentu P ke BC, tentu P ditarik tegak lurus ke BC ya. Jadi P ditarik tegak lurus ke BC, nah, tegak lurus begini. Maka ini tentu adalah P aksen ya. Ini P aksen, dan kita tahu bahwa P aksen itu jaraknya adalah setengah dari AB gitu ya. Setengah dari AB. Ya, padahal AB-nya berapa? AB-nya tadi adalah 10 cm ya. Maka dapatnya 5 cm. Jadi jaraknya adalah 5 cm. Nah, begitu. Ya, bagaimana? Mungkin kita lihat contoh berikutnya aja ya. Oke, kita lihat nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang ABGH gitu ya. Oke, kita gambar kubusnya. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu bagus juga. Oke ya. Jadi gambar kubusnya. Oke, yang penting terlihat aja dah. Oke ya. Nah, yang putus-putus itu berarti yang bagian dalam ya. Jadi diputus-putuskan. Oke, jadi ini adalah ABCD EFGH ya. Nah, jarak titik C ke bidang ABGH. Mana ABGH? ABGH berarti ini dong ya. Warna biru aja deh. Oke. Yang ini ya. Yang ini nih. Oke, jarak titik C ke bidang ABGH. Oke, sekarang kita memakai teknik yang mana nih? Oke ya. Jadi kita begini aja deh. Jadi kita pakai teknik yang kedua ya. Teknik yang kedua ini. Teknik yang kedua. Oke. Jadi kita membuat bidang melalui titik A memotong alfa di garis G. Oke ya. Nah, maka berarti bidang yang memotong ABGH tetapi melalui C. Jadi bidang memotong ABGH melalui titik C. Berarti apa nih? Oke, kita anggap ABCD aja deh. ABCD gitu ya. Nah, sekarang ABGH dan ABCD ini harus dicari garis potong ya. Oke, jadi garis potong antara ABGH dan ABCD. Apa itu? Ya tentu saja garis AB gitu ya. Nah, jadi garis AB ini merupakan garis potongnya nih. Pakai warna hijau aja. Oke. Nah, ini garis potongnya nih. Oke, kita namakan garis G gitu ya. Oke, maka sekarang jarak antara C dengan ABGH ini bagaimana gitu ya. Oke. Oh, belum ya. Terlalu cepat. Nah, jadi kita coba lihat dulu teorinya. Oke ya. Jadi setelah itu apa? Nah, jadi setelah itu kita harus tarik garis melalui A memotong G tegak lurus P gitu ya. Oke, jadi kita harus tarik garis. Jadi tarik garis melalui A. Melalui C maksudnya. Tegak lurus dengan G gitu ya. Nah, berarti CB dong. Ya kan? CB ini. Oke, CB ya. Pakai warna apa nih? Warna merah. Oke, ini CB ya. Karena CB ini tentu akan tegak lurus dengan G gitu ya. Dan berpotongan di B ya. Oke, di B. Lalu kemudian tarik garis tegak lurus dengan G tapi melalui titik potong tadi si B ini, melalui B gitu ya. Nah, berarti garis BG dong. Ya kan? Saya garis BG ini warna orange ya.
garis BG ini itu tentu akan tegak lurus dengan garis G gitu ya. Ya, karena ini ABGH ini merupakan persegi gitu, persegi panjang ya. Oke, tegak lurus. Oke, jadi ini garis BG ini misalnya kita namakan jadi garis H gitu ya, garis H. Oh, tak perlu lah ya. Ngapain? Langsung garis BG aja deh. Oke, garis BG gitu ya. Nah, maka sudah terakhir nih semuanya. Jadi jarak antara C dengan ABGH itu sama saja dengan jarak antara C dengan garis BG. Nah, begitu. Berarti tinggal kita cari jarak titik C ke garis BG seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya. Oke, padahal kalau kita gambarkan BCGF itu kan persegi ya. Jadi kalau kita gambar BCGF, ini adalah persegi nih. Persegi. Oke. Nah, ini adalah BCGF. Oke, persegi ya. Nah, jadi ini adalah BG. Terus ini mau ditarik tegak lurus. Ya tentu saja pas akan di tengah ya. Soalnya ini sama panjang kan. Berarti kalau tarik tegak lurus dia akan jatuh di tengah-tengah dari BG. Ya, karena pas di tengah-tengah BG, jadi kalau kita teruskan, ya sama aja dengan CF gitu ya. Jadi, ini C aksennya ini, jadi C sama dengan jarak antara C dengan C aksen gitu ya. Jadi C aksen tentu sama aja dengan setengah dari CF. Pada CF itu adalah diagonal sisi. Jadi setengah diagonal sisi gitu ya. Oke, setengah diagonal sisi. Oke, masih ingat diagonal sisi ya? Rusuk dikali akar 2. Oke, panjang rusuknya 6 kah? Berarti setengah kali 6 akar 2 nih. Berapa? Jawabannya 3 akar 2 centimeter. Oke, 3 akar 2 ya, centimeter. Ya, jadi begitu ya. Panjang lebar. Sebenarnya sih kita bisa langsung lihat bahwa ini tarik ke atas. Ya, tapi ini cuma supaya sesuai dengan teori yang kita pelajari, gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat soal nomor berikutnya. Oke, contoh berikutnya tentukan jarak C ke BDG. Kubusnya berusuk 9 cm ya. Oke, coba kita lihat BDG itu ada di mana nih BDG. Oke, ini BDG ya. Nah, ini nih. Nah. Oke, ini adalah BDG nih. Nah, BDG. Oke, sekarang ditanya adalah jarak titik C ke BDG. Nah, ini bagaimana nih? Oke, pertama-tama kita tentukan bidang memotong BDG tapi melalui C, ya tentu saja adalah bidang alas ya, ABC, CD ya, bidang alas. Nah, tapi garis potongnya mana? Oke, garis potong antara BDG dan ABCD. Tentu saja adalah garis BD dong kan? Oke, garis BD ini. Oke, garis BD ini adalah garis G misalnya ya. Oke. Misalnya garis G gitu ya. Nah, lalu kemudian kita harus tarik garis tegak lurus dengan G memotong melalui C gitu ya. Nah, ini misalnya kita namakan H misalnya ya. Oke, ini saya tarik. Tentu karena DC sama CB ini sama kaki ya. Maka kalau dia tarik tegak lurus, maka dia akan pas di tengah nih, pas di tengah gitu ya. Nah, oke. Ini saya namakan garis H gitu ya. Nah, gitu ya, garis H. Nah, titik hijau ini saya namakan titik P gitu ya, titik P. Oke. Jadi
garis H, memotong, aduh, apa saja ini, memotong, berpotongan, berpotongan, di P gitu ya. Oke. Lalu kemudian keempat, tarik garis K ya, melalui E tapi tegak lurus dengan G. Ya tentu saja kalau kita lihat pakai warna ungu ya. Oke. Ini BG sama DG ini kan sama ya, sama panjang ya. Berarti kalau kita tarik ke tengah maka dia akan tegak lurus. Berarti ini kalau ditarik ke sini dia akan tegak lurus dengan alas, gitu ya, akan tegak lurus dengan alas G-nya ini. Oke. Berarti ini saya namakan garis K misalnya. Oke. Garis K gitu ya. Nah, maka yang terakhir ini jarak. Oh, jarak pakai D ya. Jarak antara C ke BDG itu ternyata sama dengan jarak antara C ke garis K, yaitu PG gitu ya. PG. Nah, begitu. Nah, berarti tinggal kita mencari jarak titik ke garis gitu ya. Nah, ini kan kemarin sudah ya. Oke, kalau kita gambarkan segitiganya jadi segitiga siku-siku gitu ya. Di sini C. Oke, ini P, ini G. Jadi mau cari jarak PG ya. Oh, ini saya gambarnya kurang cantik. Oke, ini agak dipendekin aja. Oke. Nah, jadi ini ya CPG gitu ya. Nah, tentu C yang mau kita cari adalah yang ini nih. Ini tegak lurus ke sini ya. Nah, ini C aksen ya. Nah, C aksen jadi sama dengan jarak dari C ke C aksen gitu ya. Nah, sekarang PC ini panjangnya berapa? PC itu setengah diagonal sisi ya. Berarti setengah dari 9 akar 2. Jadi 9 per 2 akar 2 ya. Sedangkan CG ini adalah panjang rusuk ya, yaitu 9. Kemudian PG ini adalah Pitagoras ya. Oke. Jadi kita hitung terlebih dahulu PG. Jadi cara hitung PG-nya adalah pakai Pitagoras. Jadi 9 per 2 akar 2. Ini titik-titik, ini 9 lalu titik-titik ya. Nah, ini bagaimana? Mungkin kita bagi 9 terus kali 2. Oke. Bagi 9 kali 2. Jadi bagi 9 lalu kemudian kali 2 ya. Oke. Maka ini bagi 9 jadi setengah akar 2. Kalau kali 2 jadi akar 2 ya. Ini bagi 9 jadi 9. Kali 2 jadi 2. Oke. Maka ini berarti tinggal hitung pakai Pitagoras nih. Akar dari kuadrat tambah kuadrat. 2 tambah 4. Akar 6 ya. Kalau yang tadi kita bagi 9 berarti 6 kali 9. Maka jadi 9 akar 6. Tapi kita kali 2. Maka harus bagi 2. Begitu ya. Jadi 9 per 2 akar 6. Nah, maka berarti PG ini 9 per 2 akar 6. Nah, maka kita mencari apa? X ini pakai luas sama dengan luas ya. Jadi luas sama dengan luas begitu ya. Oke, luasnya berarti bisa diperoleh dari setengah dari PG dikali CC aksen. Itu sama dengan bisa juga dari setengah dari alas PC dikali dengan CG gitu ya. Nah, terus kita hitung di sini. Jadi berapa nih? Saya setengah coret ya. Oke. Jadi PG jadi apa nih? Ini gitu ya. Jadi PG itu adalah 9 per 2 akar 6. CC aksennya itu mau kita cari. PC-nya itu 9 per 2 akar 2. Sedangkan CG-nya itu adalah 9. Oke, 9 per 2 bisa kita coret. Maka hasilnya jadi apa nih? X-nya pindah ruas ya. Jadi 9 akar 2
per akar 6, yaitu sama aja dengan 9 per akar 3 ya. Oke, hasilnya akan menjadi 9 per 3 akar 3 alias 3 akar 3. Oke, jadi jawabannya adalah 3 akar 3 ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oh ya, sebelum contoh berikutnya saya mau memberitahu ini sebenarnya untuk soal ini ada cara cepatnya. Oke, jadi khusus untuk soal kubus dan bentuknya begini, maka oke, ini cara cepat. Jadi saya mungkin di halaman lain saja. Oke. Oke, jadi ini ya, ini kubus. Oke. Kita mau mencari jarak C ke BDG ya. C ke BDG. Oke. Oke. Maka kita pertama-tama kita bisa cari garis tinggi dari segitiga ini. Oke, garis tinggi ya. Maka dia pasti akan memotong di diagonal alas ya, gitu ya. Oke, lalu kemudian kita bisa menggambarkan diagonal ruang dari E ke C. Oke. Nah, maka dia akan memotong garis tinggi ini di sini ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggambar yang lain ya. Jadi ini apa? Ini AFH ya. AFH ini juga bisa kita cari garis tinggi. Sehingga garis tinggi ini juga memotong diagonal apa? Diagonal EC ya, gitu ya. Nah, misalnya ini adalah K, ini adalah L gitu ya. Maka kalau kita lihat persegi ACGE, maka persegi panjang ya, persegi panjang ACGE gitu ya. Persegi panjang ACGE. Oke. Nah, maka ACGE ya, ini EG AC. Maka ini sebenarnya pas di tengah, ini pas di tengah, jadi dia begini ya. Ini set, ini ya. Sama set, dia ke sini ya. Oke, dan ini EC-nya motong nih, gini set, ini ya. Nah, ini akan siku-siku begitu ya. Ini adalah titik K, ini adalah titik L. Maka ini semua sama panjang, begitu ya. Nah, ini cara cepatnya ini. Berarti kita tahu bahwa kalau kita mau cari jarak C ke K, itu adalah sepertiga diagonal ruang gitu ya. Atau sepertiga dari C gitu ya. Diagonal ruang ya. Nah, gitu. Jadi cara cepat yang tadi, itu jawabannya itu C ke jarak dari C ke BDG. Itu bisa langsung adalah sepertiga diagonal ruang. Yaitu sepertiga kali rusuk akar 3. Oke, sepertiga kali 9 akar 3. Dapatnya 3 akar 3 cm. Sama gak nih 3 akar 3 nih? Sama ya. Cepat sekali kan? Tapi kalau misalnya kalian mau mencari jarak antara titik E ke BDG, oke, misalnya ya, titik E ke BDG, berarti ini akan jadi E ke BDG, berarti E ke K ya. Berarti sama aja dengan 2/3 dari diagonal ruang. Kayak ini 2 bagian ya. 2 bagian. 1, 2 bagian dari 3. 2/3 diagonal ruang. Ya. Gitu ya. Jadinya coret 6 akar 3 dong ya. Nah, begitu. Ya, jadi soal ini biasanya sering keluar dan kita bisa menggunakan cara cepat untuk lebih cepat. Begitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, jadi sekarang contoh keempat nih, bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 12. Apa itu maksudnya bidang 4 beraturan? Jadi bidang 4 beraturan itu sebenarnya limas. Oke. Kenapa dibilang bidang 4? Karena dia terbentuk dari 4 buah segitiga sama sisi gitu ya. 4 buah segitiga, tapi kalau beraturan berarti dia sama sisi ya. Oke, jadi gambarnya begini nih, gambarnya begini. Oke. Gini, lalu kita agak miring ya, jangan lurus ya. Jadi agak miring, agak panjang. Lalu ini agak pendek sedikit kalau saya ya. Nah, ini agak panjang sedikit lah. Oke, panjangin sedikit. Oke. Maka ini putus-putus ke sana. Nah, ini bagus gitu ya. Nah. Oke, jadi kalau kalian tidak putus-putus ini nampak kayak layang-layang ya. Tapi ini kok kayak gini, ini namanya limas gitu ya. Nah, jadi ditanya ada ini TABC ya, TABC. Nah, ditanya adalah jarak titik C ke bidang TAB gitu ya. Oke, berarti langkah pertama adalah buat bidang melalui C, memotong
berpotongan dengan memotong TAB ya. Oke, berarti adalah ABC dong. Ya kan? Betul ya? Berpotongan di AB dong ya. Nah, oke, berarti AB ini sebenarnya adalah garis G gitu ya. Oke, AB ini adalah garis G, garis potong gitu ya. Nah, ini garis G. Oke. Lalu kemudian kedua, tarik garis dari C memotong G tegak lurus gitu ya. Oke, di P misalnya, oke. Nah, maka ini dari C saya akan tarik tegak lurus karena ini sama sisi, maka ini juga sama kaki ya. Maka ini pas akan pada di tengah gitu ya. Pas di tengah. Oke, maka ini titik P-nya di sini. Lalu kemudian tarik garis dari P pada bidang TAB tegak lurus G gitu ya. Oke, berarti dia akan pas ke T kok. Kenapa? Karena ini sama kaki, dia sama sisi, maka sama kaki gitu ya. Maka dia akan pas di tengah. Nah, gitu ya, ini akan tegak lurus dengan alas. Oke ya. Nah, yang tadi ini akan tegak lurus dengan alasnya AB juga ya. Oke, karena dia tegak lurus begini, berarti kita bisa tahu bahwa jarak dari C ke TAB itu sama aja dengan jarak dari C ke TP gitu ya. Nah, berarti kita telah berhasil mengubah jarak dari titik ke bidang menjadi titik ke garis gitu ya. Berarti tinggal kita gambarkan TPC segitiga titik garis. Lalu kita tarik garis tinggi aja kan. Kita tahu bahwa TP sama CP ini adalah tinggi dari segitiga sama sisi. Berarti ini sama panjangnya. Sedangkan TC ini kan rusuk tegak ya, jadi tidak sama. Maka ini sama kaki, yaitu TP sama PC sama panjang ya. Oke, maka kita gambar segitiga sama kaki. Oke, ini sama panjang. Oke, di sini adalah TC, di sini adalah P. Oke, berarti kita harus tahu dong TP ini panjangnya berapa. Oke, kita cari terlebih dahulu. Oke, pakai segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi nih. Oke, ini adalah TAB. P-nya di tengah-tengah sini nih. Nah, ini ya. Ini P. Ini yang mau kita cari nih. Oke, tapi karena pas di tengah, berarti dia setengah dari AB ya. Padahal AB itu panjangnya 12. Berarti ini 6, ini 12. Nah, sekarang X-nya berapa? Oke, bisa cari Pythagoras ya. Sekian, 6, 12. Oke, dibagi 2. Bagi 6. Maka jadi sekian, 1,2. Oke, berarti sekiannya itu ada akar dari 2 kuadrat kurang 1 kuadrat ya. Akar 3. Oke. Nah, betul lah ya. Oke, tidak ada yang salah ya. Oke, berarti di sini akar 3 kali 6 berarti 6 akar 3. Berarti TP ini 6 akar 3. TC ini panjangnya adalah 12. Kayaknya panjang rusuk ya, 12. Oke. Sekarang yang mau dicari adalah C ke C aksen ya. C ke C aksen. Di sini. Nah, ini tegak lurus gitu ya. Nah, ini C aksen. Nah, ini gimana caranya? Ya, tentu saja kita bisa menggunakan garis tinggi ini ya. Cari garis tinggi ini dulu, karena ini sama kaki kan. Sama kaki. Oke, berarti kita mau cari yang warna biru ini ya. Oke, jadi ini panjangnya adalah 6. Di sini 6 akar 3. Berarti X ini 6 akar 2 ya. 6 akar 2. Nah, berarti dengan kata lain kita bisa pakai luas sama dengan luas nih. Yaitu apa? Kalau ini alas, TC-nya alas. Oke, setengah kali TC dikali tingginya misalnya ini yang warna biru ya, 6 akar 2. Oke, sama dengan setengah kali alas. Kalau alasnya adalah TP, maka kali tinggi yang mau dicari CC aksen ya. Nah, gitu. Oke, setengahnya coret. TC kan panjangnya 12 ya. Oke, 12 kali 6 akar 2 sama dengan
TP-nya adalah 6 akar 3 dikali CC aksennya mau dicari ya. Oke, 6-nya mungkin kita coret terlebih dahulu. Maka berarti CC aksennya itu adalah 12 akar 2 dibagi akar 3 dong ya. Oke, kali akar 3 per akar 3, maka diperoleh 4 akar 6. Nanti ya, cm. Oke, akhirnya kita dapat jawabannya adalah 4 akar 6 cm ya. Oke, jadi saya pikir untuk sampai contoh ini sudah selesai. Oke, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat ya. Terima kasih.